Putih Berkibar Indonesia atau MPBI secara resmi meminta Polda Maluku untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Ketua Umum MPBI Ridwan Eli dalam suratnya kepada Polda Maluku merinci dugaan penyalahgunaan anggaran yang meliputi ketidaktransparan, kegiatan tidak sesuai perencanaan, hingga proyek fiktif dalam pengelolaan BUMDes dan program pariwisata desa. Untuk informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami, Tribun Ambon. Silakan laporan Anda. Ya, baik Tribuners, dapat saya laporkan Merah Putih Berkibar Indonesia atau MBPI secara resmi meminta Polda Maluku untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana desa di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Berdasarkan data investigasi MBPI, total pagu anggaran desa yang terindikasi bermasalah selama periode 2021 hingga 2024 mencapai lebih dari 15,1 miliar. Ketua Umum MBPI Ridwan Eli dalam suratnya kepada Polda Maluku merinci dugaan penyalahgunaan anggaran yang meliputi ketidaktransparan, kegiatan tidak sesuai perencanaan, hingga proyek fiktif dalam pengelolaan BUMDes dan program pariwisata desa. MBPI mendesak Polda Maluku untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh demi penegakan hukum yang adil. Surat permintaan ini juga ditembuskan ke KPK, Kejaksaan Agung, Kementerian Desa RI, dan Mabes Polri sebagai upaya mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Dirinya juga menekankan korupsi dana desa tidak hanya merugikan negara tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat di desa. Ridwan Eli merinci dugaan kejanggalan anggaran per tahun yang jika ditotal mencapai angka fantastis. Tahun 2021, pagu anggaran senilai 5,3 miliar dengan berbagai indikasi penyimpangan pada sejumlah program. Tahun 2022, pagu anggaran 4,3 miliar dengan temuan dugaan realisasi kurang maksimal hingga proyek fiktif. Tahun 2023, pagu anggaran 2,5 miliar dengan indikasi serupa pada berbagai kegiatan. Sementara tahun 2024, pagu anggaran senilai 2,8 miliar dengan dugaan penyimpangan yang juga ditemukan. Ridwan menduga banyak yang tersembunyi dari pelaksanaan program di desa karena anggaran yang masuk cukup besar, yaitu hampir 15,1 miliar, akan tetapi tidak berbanding lurus dengan pembangunan di desa. MPI juga menyoroti secara khusus dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran BUMDes dan proyek pariwisata desa yang diduga mangkrak dan berpotensi fiktif. Dengan laporan resmi ini, MPI berharap Polda Maluku dapat bertindak cepat dan profesional untuk mengungkap dugaan korupsi yang merugikan masyarakat desa Luhu. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Warga di Ohoibun Bawah, Lorong Karli, Maluku Tenggara menutup jalan masuk utama untuk membatasi mobilitas warga imbas bentrokan antar pemuda yang terjadi pada Sabtu 3 2025. Pantauan tribunambon.com Selasa 6 Mei 2025, kondisi jalan disekat rapat menggunakan seng berwarna biru, sementara akses keluar masuk kendaraan baik roda 2 maupun 4 melewati satu pintu. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Ambon, Rivera. Silakan laporan Anda. Ya, rekan Alinda dan Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa kawasan Ohoibun Bawah di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku kembali disekat oleh warga imbas dari bentrokan antar pemuda pada Sabtu 3 Mei 2025 lalu. Pantauan tribunambon.com, kondisi jalan disekat rapat menggunakan seng berwarna biru, sementara akses kendaraan dialihkan menuju satu pintu, yakni di depan Hotel Dragon, ya Tribuners. Sedangkan menjelang malam, sejumlah aparat kemudian turun untuk berjaga di lokasi tersebut guna mengantisipasi bentrokan susulan antar pemuda. Salah satu warga yang berhasil dikonfirmasi oleh tribunambon.com mengeluhkan susahnya akses keluar masuk ke area tersebut.
Sementara bentrokan yang terjadi tidak mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka ya, Tribuners. Demikian rekan Adi dan Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seorang pedagang pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, Yunita merasa menjadi korban ketidakadilan setelah lapak warisan dari ibunya diduga kuat telah diperjualbelikan tanpa sepengetahuannya oleh oknum. Menurut penuturannya, ibunya telah berjualan di lapak tersebut sejak tahun 2029. Yunita kemudian melanjutkan usaha ibunya di lokasi yang sama mulai tahun 2013. Kejanggalan mulai dirasakan Yunita pada tahun 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Ambon, Jenderal Luis. Rekan Luis, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang. Sebenarnya dapat saya laporkan seorang pedagang Pasar Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Yunita merasa menjadi korban ketidakadilan setelah lapak warisan dari ibunya diduga kuat telah diperjualbelikan tanpa sepengetahuannya oleh oknum yang bernama Sam Saholet dan pemerintah desa setempat. Sambil menghela napas, Yunita menceritakan awal mula permasalahan yang membuatnya kini tak bisa lagi leluasa berjualan untuk menafkahi keluarganya. Menurut penentuannya, ibunya telah berjualan di lapak tersebut sejak tahun 2009. Yunita kemudian melanjutkan usaha ibunya di lokasi yang sama mulai tahun 2013. Kejanggalan mulai dirasakan Yunita pada tahun 2024. Dia mendapati sebagian lapaknya telah dijual oleh Sam Saholet kepada pedagang lain senilai 25 juta rupiah. Akibatnya luas lapak yang tersisa untuknya berjualan hanya tinggal 1,5 meter. Ironisnya, Tribuners, permasalahan pun tak berhenti sampai di situ. Yunita menuturkan bahwa Sam Saholet dan pemerintah desa kembali menjual sisa lapaknya kepada pedagang lain bernama Lina dengan harga 23 juta. Namun harapan Lina untuk mendapatkan kembali uangnya pupus. Sam Saholet dan pemerintah desa tidak mengembalikan uang tersebut, melainkan hanya menjanjikan akan mencarikan lapak lain untuk Lina berjualan. Lebih menyakitkan lagi bagi Yunita, lapak yang seharusnya menjadi haknya itu kembali diperjualbelikan oleh pihak yang sama kepada seorang pedagang lain bernama Ica dengan harga 25 juta rupiah. Hingga saat ini Ica masih menempati lapak tersebut. Merasa dirugikan, Yunita mencoba mencari keadilan dengan melaporkan permasalahan ini ke Sekretaris Desa Batu Merah. Namun respons yang diterimanya mengecewakan. Yunita pun menuruti saran tersebut dan menghadap Raja Batu Merah, Ali Hatala. Dalam pertemuan itu, Yunita menjelaskan bahwa dirinya tidak menyewa lapak, melainkan hanya melanjutkan usaha ibunya dan tetap berkontribusi kepada desa. Namun harapan Yunita untuk kembali berjualan pupus seketika. Tiba-tiba Sam Saholet menutup lapaknya dengan palang. Tahan dengan perlakuan tersebut, Yunita akhirnya melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian pada Kamis 17 April 2025 kemarin. Sayangnya hingga berita ini diturunkan, laporannya belum membuahkan hasil yang signifikan. Upaya Yunita mencari keadilan tak berhenti di kantor polisi. Ia juga sempat menyampaikan keluh kesahnya saat bertemu dengan Wali Kota Ambon, Berwin Watimena. Kini Yunita hanya bisa berharap akan adanya keadilan. Ia sangat ingin bisa kembali berjualan di lapak warisan ibunya untuk menghidupi keluarganya. Kasus dugaan penyerobotan dan penjualan lapak pedagang ini menjadi sorotan dan diharapkan pihak berwenang dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara adil dan transparan. Demikian kembali kepada rekan di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bangunan tempat pengolahan sampah atau TPS di Desa Bula Air, Kota Bula, Kabupaten Seram, bagian timur Maluku terbengkalai hingga bertahun-tahun. Terhitung sejak pertama kali dibangun pada 2016 lalu hingga kini, kondisi bangunan kerap kali ditutupi semak belukar hingga mengalami kerusakan pada sejumlah area. Dari pantauan Tribun Ambon pada Rabu 7 Mei 2025, tak hanya di luar pagar pada halaman gedung, tempat penampungan sampah juga ditumbuhi rumput liar dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Ambon,
Haliyudin Ulima. Rekan Haliyudin, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Alinda dan Tribunar dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku bahwa memang bangunan tempat pengolahan sampah atau TPS di salah satu desa di Kota Bula, Desa Bula Air, Kabupaten Seram bagian timur memang sudah terbengkalai sejak bertahun-tahun. Terhitung sejak tahun 2016 pasca pertama kali dibangun hingga kini, kondisi bangunan kerap kali ditutupi semak belukar hingga mengalami kerusakan bangunan pada sejumlah wilayah area yang terbilang sangat memprihatinkan. Beruntungnya warga setempat masih membersihkan bangunan tersebut meski tak pernah difungsikan sebagaimana mestinya untuk pengolahan sampah tersebut. Pantauan kami di lokasi memang tampak ditemukan beberapa kondisi bangunan yang sudah mulai cukup rusak. Hal itu lantaran tidak pernah digunakan lagi. Mulai dari wilayah pelataran bangunan hingga area pagar pada halaman gedung memang tampak sudah ditutupi oleh semak belukar dengan ketinggian nyaris menutupi seluruh gedung tersebut. Warga setempat mengaku bahwa tidak difungsikannya bangunan tempat pengolahan sampah tersebut karena memang warga setempat tidak memiliki pengetahuan yang lebih terkait dengan bagaimana cara pengolahan sampah dengan menggunakan mesin yang telah disediakan. Warga hanya bisa meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram bagian timur dalam jangka waktu dekat kembali memfungsikan gedung tersebut dengan memberikan pelatihan-pelatihan secara menyeluruh bagi setiap pengelola yang bertugas di kawasan itu. Mereka berharap agar pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, kembali memfungsikan area itu untuk proses pengolahan sampah bagi warga setempat bisa berjalan baik. Demikian rekan Alinda yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Haliyudin untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara dari wartawan bersama Jamaluddin Simanjuntak, warga setempat. Pengelolaan sampah yang sudah lanjut dibangun, kendalanya ini kan kemarin pengelolaan masyarakat ini kan cara pengelolaan terus nanti sampahnya ini dibagaimanakan itu yang kendalanya, yang ada pelatihan terus dari dinas terkait yang punya Kewenangan ini maksudnya belum tersentuh sama sekali untuk masyarakat, maksudnya ada tindak lanjut dari dinas terkait. Jadi mungkin ada beberapa alat yang bisa difungsikan, itu salah satunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. DPRD Maluku Tengah kewalahan menghadapi perusahaan kelapa sawit PT Nusa Ina Group Agro yang beroperasi di wilayah Seram Utara. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Maluku Tengah, Kamis 8 Mei 2025, perusahaan yang berinvestasi sejak 2008 itu tak mengindahkan permintaan komisi untuk menghadirkan pemimpin perusahaan. Anggota DPRD Maluku Tengah dari fraksi Golkar bahkan sempat mengancam akan menggunakan aparat kepolisian untuk memanggil pemimpin perusahaan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Ambon, Silmi Sirati. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang, Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Ambon, melaporkan langsung dari Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, di mana berkaitan dengan hasil rapat dengar pendapat yang berlangsung di DPRD Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya pada Kamis 8 Mei lalu, di mana terjadi tindakan pengecangan atas ketidakhadiran dari pimpinan PT Nusa Ina Group Agro atau perusahaan di sektor kelapa sawit yang beroperasi di kawasan Seram Utara, tepatnya di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rapat yang berlangsung pada 8 Mei lalu, di mana salah satu anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Al-Kafiri, mengecam ketidakhadiran dari pimpinan perusahaan PT Nusa Ina Group Agro lantaran sudah 2 kali dalam rapat dengar pendapat, namun pimpinan perusahaan yang dimintai kedatangannya namun tidak mengindahkan permintaan dari Komisi 2.
Kemudian dalam rapat yang berlangsung, Hasan mengecam aksi ketidakhadiran dari pimpinan PT Nusa Ina Grup Agro tersebut. Kemudian dari ketidakhadiran pimpinan PT Nusa Ina tersebut, masalah utama yang dibahas berkaitan dengan pembagian dana bagi hasil kemitraan dengan pihak perusahaan yang memang dikeluhkan oleh sejumlah mitra yang datang mengeluh ke DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk membayarkan hak-hak mereka yang dimana diketahui sejak 2020 lalu sampai dengan 2024 hak dari para mitra ini belum didapatkan. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya perihal dana bagi hasil kemitraan dengan pihak perusahaan ini memang sudah dikeluhkan oleh kurang lebih para 10 mitra yang hadir di rapat dengar pendapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 8 Mei lalu. Namun sebelum rapat yang berlangsung pada Kamis 8 Mei lalu, memang sudah digelar 2 kali rapat dengar pendapat, tepatnya pada tanggal 23 dan 24 April lalu. Namun dalam rapat tersebut karena pimpinan dari ataupun direktur dari perusahaan PT Nusa Ina tidak hadir, akhirnya rapat diskorsing dan dilanjutkan pada Kamis 8 Mei lalu. Nah, dari ketidakhadiran pimpinan tersebut mendapat kecaman dari salah satu anggota Komisi 2 dan dari dinamika rapat yang berlangsung juga memang terkait dengan polemik bagi hasil dari 10 mitra yang hadir dengan pihak perusahaan belum ditemukan titik temunya. Kemudian pada saat rapat turut hadir perwakilan dari pihak perusahaan Asruwajo yang mengatakan bahwa memberikan keterangan bahwa pimpinan perusahaan PT Nusa Ina Grup Agro tidak hadir karena sedang berada di luar daerah. Sebelumnya memang polemik tentang dana bagi hasil kemitraan antara para mitra yang telah memberikan lahannya untuk pihak perusahaan untuk ditanami kelapa sawit dan juga polemiknya dengan pihak perusahaan memang sudah dikeluhkan dari tahun 2022. Namun dari pihak perusahaan mengatakan bahwa pengalihan proses pembayaran dana bagi hasil untuk kemitraan sudah dialihkan kepada kepala pemerintah negeri dan